Emang banyak banget fasilitas wisata yang ditawarkan di Turki nih. Salah satunya sekarang ini saya lagi berlayar di terusan Bosporus, yaitu terusan yang menghubungkan antara Laut Mati dengan Laut Marmara. Pelayaran ini menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam dan kita naik kapal yang gede banget, menampung sekitar 1.500 penumpang. Wow, ya nanti di terusan ini kita bisa melihat di kanan kiri kita bangunan-bangunan bersejarah, kita bisa lihat istana-istana raja. Kita bisa lihat dari sini yang namanya Galata Tower. Itu dibangun oleh orang-orang Jenewa. Jadi orang Jenewa dulu berdagang di Turki yang dulu namanya masih Bizantium, dan mereka naruh kapalnya di pelabuhan ini. Jadi dari menara itu dia bisa mengawasi kapalnya. Jadi biar ngerasa aman aja. Pelayaran ini kita berangkat tadi dari pelabuhan Eminona menuju ke pelabuhan Rumeli. Tapi kita nanti di sana akan berhenti-berhenti, jadi jemput penumpang yang ada di beberapa pelabuhan yang ada di sini. Dan sekarang nih saya berada di ruang nakodanya. Nggak semua orang bisa masuk ke sini, tapi kebetulan saya diperbolehkan. Di sini kita bisa ngeliat pemandangan lebih luas. Dari sini kita bisa ngeliat yang namanya Istana Dolmabahce. Dan salah satu pahlawan di Turki ini namanya Mustafa Kemal Atatürk. Itu beliau meninggal di istana itu. Kita bersandar di pelabuhan Beşiktaş sekitar 5 menit untuk ngangkut penumpang yang naik dari sini. Harga tiket dari pelayaran ini 7 lira sekali jalan. Tapi kalau bolak-balik Anda hanya membayar 12 lira. Dan satu tips, kalau Anda mau dapat spot yang bagus, tempat yang bagus, Anda mesti perginya datangnya ke pelabuhan itu lebih pagi. Jadi Anda bisa beli tempat. Kalau siang udah terlambat dan nggak kebagian tempat yang bagus lagi. 1.500 penumpang dibagi menjadi 3 dek. Dan yang dek atas itu dek favorit. Ini dek 2. Lumayan nyaman tempatnya, lebih tenang dan nggak panas. Nah, di atas saya ini sekarang namanya Jembatan Bosporus. Jembatan yang menghubungkan antara sisi Eropa dan sisi Asia. Dibangun pada tahun 1973. You say the sun is shining just for you only today. Itu yang namanya Kuleli Military High School, jadi sekolah tinggi militer Turki. Dipergunakan dari zaman Ottoman dan sampai sekarang masih dipergunakan untuk sekolah tinggi militer Turki. Ini namanya Benteng Rumeli. Dibangun pada tahun 1452 oleh Kerajaan Ottoman. Benteng Rumeli ini dekat sama jembatan yang kedua. Ini dibangun pada tahun 1988. Namanya Jembatan Fatih Sultan Mehmet. Jembatan ini juga menghubungkan antara sisi Asia dan sisi Eropa. This corner of the earth is like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air of feathers play. When the sunlight comes free. Ya, kita sudah tiba di Pelabuhan Rumeli. Sekarang Anda akan saya ajak melancong di sisi timur dari Istanbul. Sisi timur dari Istanbul namanya Rumeli Kawa.
Nah, kapal-kapal yang mau ke Istanbul dari Laut Hitam itu harus melewati celah itu. Oleh sebab itu pada abad ke-5 zaman Romawi dibangun sebuah benteng di bukit sana. Itu yang gunanya untuk mengawasi kapal-kapal yang masuk dari Laut Hitam menuju ke Istanbul. Di sepanjang jalan di daerah Rumeli ini banyak banget berjajar restoran-restoran yang menyajikan makanan-makanan khas Turki. Dan sekarang waktunya untuk makan siang. Ini baru appetizernya. Kita coba dari yang sebelah sini ya. Ini kayak nasi goreng bentuknya. Connect dikit. Nasi goreng. Kayak nasi goreng beneran. Terus kalau yang ini yogurt. Pakai apa ya? Yogurt. Ada pakai jamur. Enak juga. Kalau ini kacang pasti. Terus saladnya seperti ini. Dan ternyata jauh-jauh ke Istanbul ketemunya ikan asin juga. Ini ikan asinnya orang sini. Jadi memang makanan Turki ini macam-macam rasanya. Dari asam, manis, pedas, asin. Sementara itu ini hidangan utamanya. Sebenarnya makanan khasnya adalah hidangan laut. Tapi saya lagi pengen nyobain daging masakan Turki. Seperti ini. Ini semacam bakso, tapi itu rempah-rempahnya kerasa banget. Dari Rumeli kita menuju ke tempat yang namanya Historical Peninsula. Jadi satu tempat, satu area yang sangat bersejarah yang ada di Turki nih. Di sana kita bisa nemuin benteng-benteng, istana-istana peninggalan kerajaan Ottoman. Satu benteng yang berada di daerah Rumeli. Benteng ini dibangun oleh seorang Rumeli Hisari Muzesi. Jadi benteng ini yang kita lihat dari kapal pesiar tadi dari Bosporus Cruise. Dari kapal sih katanya kecil banget, begitu disamperin malah gede amat. Benteng ini dibangun pada tahun 1452, dipergunakan untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas laut dan juga untuk pertahanan kerajaan Bizantium pada saat itu. Ini dalam dari menara utama yang dipergunakan untuk mengawasi lalu lintas laut dan juga pertahanan dari kerajaan Bizantium. Wow, ini gini dalamnya. Tapi dulu nggak ada lift kayak gini, mereka mesti naik tangga sampai ke atas sana. Oh ya, untuk masuk ke benteng ini Anda hanya dipungut biaya 2 lira saja. Orang Turki bilang dari ini Historical Peninsula namanya. Jadi di sini tempat yang paling bersejarah yang ada di Turki. Di belakang saya sebuah istana yang namanya Istana Topkapi, di mana semua Sultan Ottoman itu dulunya tinggal di sini. Sejak 1856, Sultan-Sultan Ottoman pindah ke Istana Dolmabahce. Istana Topkapi ini terbagi atas 4 bagian besar dan 3 gerbang utama. Area pertama namanya Gini City. Di area ini terdapat gereja yang dibangun oleh orang-orang Romawi pada abad ke-5 yang kini menjadi teater. Tiket masuknya seharga 10 lira. Oke, saya berada di bagian kedua dari istana ini.
Di sini kita bisa ngeliat dapurnya, ada gedung parlemen waktu itu, dan ada ruangan yang khusus bagi istri-istri sultan. Kita akan masuk ke ruangan di mana dulunya itu tempat perempuan-perempuan atau istri-istri dari sultan. Tapi kita harus beli satu tiket lagi seharga 10 lira. Harim yang artinya perempuan. Ini namanya harem section, yaitu di mana wanita-wanita atau istri-istri sultan itu tinggal. Tapi nggak hanya tinggal, mereka juga diberi pendidikan bagaimana menyulam, bernyanyi bahkan, atau memainkan beberapa instrumen musik. Wow. Istri-istri sultan ini nggak boleh dilihat sama orang di luar dari sultan. Jadi yang boleh ngeliat itu cuma sultan doang. Bagaimana cara mereka membawa dari tempat ini ke kerajaannya? Jadi istri-istri itu ditutupin seluruh badan, terus dibawa sama yang namanya yunaks. Yunaks itu apa? Yunaks itu biasanya orang-orang Afrika yang dikebiri, yang diperbolehkan menjaga para istri-istri sultan. Ya, kalau tadi di depan tuh tempatnya para yunaks. Sekarang kita sudah sampai di pintu utamanya untuk menuju ke kamar-kamar para harem tersebut, para istri-istri sultan. Yuk. Istri-istri sultan ini diambil dari berbagai macam negara yang ada di dunia ini. Tapi ketika terjadi pergantian sultan, semua wanita itu diangkut atau dibawa ke suatu istana yang namanya Istana Air Mata. Oh ya, mau tahu di mana ibu sultan itu tinggal? Ya, dia tinggal di kamar ini. Oleh karena itu, kamarnya terlihat sangat mewah. Sampai di kamar mandinya si sultan. Pada dasarnya orang Turki itu memiliki 3 kamar mandi. Kamar mandi air panas, medium, sama yang dingin. Nah ini nih kamar mandi panasnya. Jadi biasanya sultan di sini dipijat, lalu pindah ke kamar mandi yang medium atau hangat. Bathtubnya, bathtub zaman dulu bentuknya kotak, dan sebagian besar dari temboknya terbuat dari marmer. Wow, ini kamar terbesar yang ada di istana ini. Jadi di sini Sultan menemui istri-istrinya. Nah, selain itu juga ketika Ramadan atau ada festival apapun itu, di mana dia harus bertemu dengan istri-istrinya, itu bertemunya di kamar ini. Ruang ini digunakan untuk pertemuan rahasia. Oleh karena itu di sebelah sini ini ada pancuran air yang gunanya untuk mengkamuflase atau mengelabui suara. Jadi ketika mereka meeting, orang di luar ruangan ini tidak bisa dengar apa yang dia bicarakan, mereka hanya dengar pancuran air ini. Kita bicara soal anak-anaknya Sultan dari istri-istrinya. Jadi ketika mereka berumur 17 tahun, anak-anak Sultan itu dikirim ke sebuah kota di Anatolian,
Di sana mereka diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ya, setelah dianggap mereka pantas menjadi seorang pemimpin, mereka dikembalikan ke istana ini dan tetap belajar sambil menunggu pergantian sultan berikutnya, dan belajarnya itu di kamar ini. Selain harus belajar, istri-istri sultan itu juga harus berolahraga. Di mana berolahraganya? Di sini. Jadi ini dulu adalah kolam renang para istri-istri sultan. Gede banget ya. Ya, kita sudah sampai di bagian yang ketiga dari istana ini. Di bagian ketiga kita bisa ngelihat yang namanya sekolah pada waktu itu. Sekolah untuk semua anak-anak umur 10 tahun yang ada di negeri ini. Bahkan di luar negeri ini, tapi tentunya pilihan sultan. Jadi nggak semua anak-anak yang di luar negeri ini itu bisa... Indonesia nih. Wih, orang Indonesia ya? Indonesia ya? Ketemu temen nih. Dari mana? Jakarta? Jakarta. Oh, jauh-jauh. Batavia. Ternyata. Berapa lama di sini? 2 hari 3 malam. Oh, ini serombongan Indonesia semua nih? Wow. Gitu. Terus lo berdua? Dua-dua. Kita ber-200, tapi sisa 2 orang ini. Gitu. Oh, halo. La 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 la. La 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 la. Bagian keempat dari istana ini yaitu tempat tinggal sultan itu sendiri. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke tempat ini. Dan saya berada di tempat istirahatnya, di mana sultan pertama kali ketika di bulan Ramadan itu buka puasa di tempat ini. Wow. Dari sini kita bisa lihat pelabuhan The Golden Horn. Kita bisa lihat The Galata Tower di sana. Feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free. Bangunan ini namanya Majid Pavilion, yaitu tempat tinggalnya sultan. Dari balkonnya kita bisa ngeliat Istanbul dari view yang keren banget. Wow. Ya, tetap bersama kami di Melancong.